Jadi Gini. Selamat datang kembali di Jadi Gini. Di episode kali ini, apakah kalian tidak asing dengan sofa hijau ini? Tentu saja. Ini kan ceritanya belum bocor, belum bocor. Belum ketahuan nih ceritanya narasumber gue tuh siapa hari ini. Mau lama-lama lagi, ditebak aja yang lagi ribet banget pindahan rumah, nata-nata rumah baru. This is Pamungkas. Pam, selamat datang. Terima kasih banyak loh. Teman-teman, selamat datang. Gue feels like belong banget nih, kayak udah di rumah sendiri gitu rasanya. Enak ya? Enak ya? Enak banget. Bali vibe. Iya, Bali vibe. Wow, sepertinya cuaca juga sangat mendukung obrolan. Lagi hujan. Iya, enak banget ya. Kayak lo bikin konsep terbuka kayak gini juga untuk bisa menikmati hujan. Kayaknya iya deh. Yang udah pasti ide lebih gampang. Lebih gampang ya? Iya. Tapi by the way, terima kasih banyak loh. Kita udah diperbolehkan untuk datang sama-sama hari ini ke sini. Senang sekali. Apa rasanya? Walau belum rapi. Tapi ini udah sebegitu nyamannya loh. Nyaman nggak sih sebagai seorang bujang menata rumahnya sendiri from Pusing scratch? Sih, nggak ada nyaman-nyaman. never ending circle. Ternyata punya rumah tuh. Oh ya? Kayak lu pikir udah kelar, ternyata belum. Lu pikir udah kelar, ternyata belum. Emang lu bayam aja kali nambah-nambah? Mungkin ya, gue sih ngobrol-ngobrol katanya setahun lah gitu katanya. Baru ajak gitu. Baru kayak oke. Udah aman. Udah aman ya. Nih kita sambil ngobrol lagi ada suara orang kerja di bawah lagi nampas pintu. Iya kan? Salah chat. Nanti kita bakal muter-muter rumahnya Pam juga kebetulan karena tadi pas datang langsung ngeset di sini karena kita mau ngobrol hari ini. Nanti bakal muter-muter juga. Jadi gini yang pertama kan house tour lo? Iya. Wuh, luar biasa. Terima kasih loh. Bahkan sebelum jadi. Kita udah sampai sini. Jadi YouTube channel yang mau wawancara Pamungkas selanjutnya, sorry kalian telat. Gue bisa sombong. By the way, sebelum mulai, gue mau men-challenge lo. Nggak bisa gue. Gue udah tahu. Iya. Kita akan ngobrol sama beberapa saat ke depan tanpa rokok, mampu nggak lo? 2 lagu kayaknya mampu. Ya udah Pam. Karena 5 menit, 6 menit. 5 menit ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini yang ini abis, lo stop dulu. Okay. Akan gue alihin perhatian lo Pam pokoknya. Oke. Oke. Pam, banyak banget hal yang pengen gue obrolin sama lo. Super duper banyak. Tapi most of kayak yang pengen gue tahu sekarang kan semua musisi lagi super struggling sama pandemi ya. Lagi keep up sama situasi, coping with the mekanisme bertahan hidup di tengah pandemi ini. Seorang Pamungkas tuh apa aja sih yang lo lakuin? Karena menurut gue ya gig lo beberapa masih ada yang jalan gitu. Apa yang lo lakukan selama masa pandemi ini, Pam? Gue financially alhamdulillahnya cukup beruntung punya tim yang memikirkan itu gitu. Plus gue mulai album pertama sampai solipsism pertama 2020 tuh gue memang memilih untuk tutup mata terhadap hal-hal itu gitu. Kayak the business side of things, gue bilang gue nggak mau tahu. Just let me work on the music, at least sampai album 3 gitu. Karena memang di music industry kan baru bisa dia bilang album 1 kan hanya nancepin bendera, album 2 bikin pondasinya, album 3 ya udah ada bangunannya lah gitu. Gue percaya kalau di industri musik itu trilogi gitu. Kalau udah bikin album 1 mesti selesai album 3. Kalau udah bikin album 4 mesti selesai album 6. Oh ya? Ya. Karena gue udah mulai 2018, jadi gue bilang for the first 3 years, first 3 album, gue nggak mau tahu tentang uang. Jadi pas pandemi, gue baru dibukain tuh bukunya. Ini tabungan. Gue langsung itu dari musik gitu. Kamil tuh kerjanya. 2, Mas Kamil sama Mas Ray. Online dan offline, dari manggung dan dari digital. Wow. Ya ini hasilnya sebenarnya. Pandemi, lo bisa beli rumah. Iya. Gue sebenarnya nggak mau beli rumah by the way. Karena the idea of having a house
untuk gue kayak it's too much of work, satu. Kedua, I live on the road most of the time. Gue nggak bisa stay in one place. Gue tahu itu. Nomaden anaknya ya. Gue nggak bisa kayak udah nyaman di satu tempat karena dari kecil selalu ketika nyaman mesti dipindahin gitu loh. Gak pernah terlalu lama ada di situ. Pantat nggak pernah nyaman duduknya. Baru mau duduk, ada lagi harus ke sana, ada lagi harus ke sini gitu. Jadi gue pikir tadinya dulu gue sewa apartemen aja 50 tahun. 50 tahun? Kan hak bunda bangunin apartemennya paling 20 tahunan. Kan 30 sebenarnya. 30 terus bisa perpanjang 20. Gue udah mulai gitu. Kalau di Indonesia, HGB itu 30. Bisa perpanjang tapi maksimal 20 tahun lagi. Gue udah kayak wes sewa 50 tahun. Walaupun harus menikah dan punya anak. 50 tahun sewa tuh gimana nih? Gue gak pernah kebayang. Misalnya umur 25, 50 tahun, 75, bonus kalau masih hidup gitu kan. Karena gue tahu biasanya tuh, tempat tinggal gue cuma buat tidur doang. Jadi cuma pas pandemi, ya memang jodohnya harus dapat rumah. Gue juga, to be frankly honest, I don't know what the fuck I'm doing, jadinya kayak ya udah aja gitu. Ya udah aja. Tapi berarti masa pandemi tuh ngerubah, nyari apa tuh? Udah panik tuh dia. Iya. Udah mau nyari lagi jangan. Iya. Tapi masa pandemi ini tuh bikin lo shifting banyak hal baru banget. Gue mungkin karena homeschooling dari kecil. Nggak kecil juga sih, SMA. Baru mulai homeschooling SMA? Gue jadi terbiasa sendiri kan. Gue banyak banget ketemu orang ketika pandemi itu yang mereka kewalahan how to handle the self. Sementara gue kayak dari umur 17-16 gue udah melakukan ini gitu. Yang paling sulitnya pandemi itu adalah nggak main musik sih gue, karena kayak anak kecil diambil mainannya gitu. Hilang kesenangan. Hilang. Stresnya tuh beda gitu. Bukan stres nantinya gimana, tapi kayak ngapain ya gitu. Gua kehilangan fidgeting itu nggak ada gitu. Jadi terus gue nggak boleh rekaman album 4 kan. Sebenarnya udah ditulis dari gua road trip ke Bali tuh tahun berapa ya? 2020. Sebenarnya the whole album sudah selesai ditulis di waktu ketika road trip. Solid Season. Enggak, album 4. Oh, album yang keempat. Terus Mas Kamil bilang, digital manager gue bilang, tar dulu pamtahan gitu. Solipsism dulu, kata dia bilang gitu. Terus gue, yaudah deh. Karena nggak boleh, album 4 gue akhirnya Solipsism 02 itu. Makanya Solipsism 0.2 itu hanyalah seharusnya album 4. Karena nggak boleh, ya udah. Nggak bolehnya maksudnya nunggu momentum yang pas nih ntar. Karena menurut Mas Kamil, lu nggak istirahat pam gitu. Kayak tahan dulu. Ada banyak hal di luar musik yang mesti lo handle gitu loh. Sekarang gue baru ngerti sih kenapa dia nggak boleh. Ternyata memang harus mundur dulu. Fokus kepada hutannya, bukan pohonnya. Fokus ke hutan ini. Iya. Filosofi sekali anak Aries ini, luar biasa. Iya. Tapi memang jadi banyak cerita kan. Gue makanya nggak sabar nih beres. Terus kita sekarang lagi yang rumah yang lama di Bintaro, jadi studio Prince Hussein. Kan Prince Hussein di Maspam Records kan. Kita lagi rekaman. Yang ada lapangan bola kita bisa main futsal itu. Iya. Kita lagi rekaman di sana. Terus habis itu beres baru mungkin album 4. Gue ngarepinnya manggung sih. Cuma gimana? Gimana? Sebagai news anchor. Ya, gue juga kangen manggung gitu. Tetap. Ini udah 6 menit. Enggak, belum. Nah, ya. Kalau nggak pakai jam ngeliat waktu kan. Terus? Pam, tadi lu sempat menyebut masa kecil. Gue pengen banget ngobrol lebih banyak tentang musik, tapi sedikit menggelitik banget. Gue ngobrol sama beberapa temen lo. I do my research. Gitu ya. I've done my research. Jadi Pamungkas ini udah ngeband dari SD. SD, gitu. iya. Songong gak sih lo jadi anak SD udah ngeband? SMP gue yang songong. Karena udah ngerti uang tuh. Oh iya? Iya. Sesongong apa lo waktu SMP, Pam?
gue tuh the idea of sekolah, gue suka banget belajar, but I don't like school. Why? Karena the idea untuk bangun jam 5:30 lalu berangkat sekolah sampai sana 6:30. Kadang juga ada yang telat-telat gurunya. And then mereka jelasin pelajaran. Dan ketika gue udah ngerti, harus nunggu yang lain dulu. That idea of waiting, menurut gue waktunya bisa dipakai untuk hal yang lebih baik gitu. Seperti? Ngulik, misalnya. Belajar saya mayor 7 misalnya gitu. Around the time kan gue lagi ngulik banget gitu. Terus makanya itu gue kelas 2 SMP tuh dapat kerjaan di La Piazza Kelapa Gading. Reguleran itu. Terus gaji lumayan kan untuk anak SMP. Gue kumpulin, gue tabung. SMP 3 gue bilang nyokap, aku nggak mau SMA. Oh, itu. Titik songongnya di situ ya. Terus nyokap gue kan cita-citanya anaknya UI. Oh. Terus gue bilang nanti aja mantunya UI. Dapat gak nih kira-kira? Doain aja. Amin. Terus ya udah, akhirnya 8 bulan tuh gue perangnya sama nyokap. 8 bulan? Dia nggak bolehin, kamu harus sekolah gitu. Lu bungsu? Bungsu. Soalnya abang gue LSPR dua-duanya. Udah harapan dia cuma gue kan. Kalau anak yang terakhir paket C ya nggak mungkin UI kan. Terus gue kekeh tetap akhirnya bisa. Akhirnya gue kasih nomor teleponnya, jadwalnya. Lu riset sendiri homeschoolingan itu? Iya, nih nomor gurunya, ini jadwalnya sudah dibayar sampai lulus. Dari duit hasil tabungan itu. Yoi. Terus dia akhirnya keluar kerja, nyokap. Keluar kerja, tiap hari gue dikuliahin. Tiap hari? Karena buat fokus ngajarin lo doang? Karena lo homeschooling? Dia khawatir gitu. Tante, ya Allah, Masya Allah banget. That's one of the things yang membuat gue membuat gue terus maju dan jadi bensin gitu loh, sehari ini. Karena gue pikir, wah nyokap gue, dulu kan nggak ngerti gitu ya, kenapa keluar kerja. Terus economically jatuh banget, and so on. Sekarang gue baru ngerti, oh the risk that she took around the time is huge, hanya untuk ngajarin anaknya. Jadi gue pikir gue harus bener nih dalam hidup, kalau nggak perjuangan dia nggak dilanjutin dari estafet. Makanya orang bilang kayak lu nggak berhenti pam gitu. Ya hanya ngejar itu sebenarnya. Masih banyak pelajaran yang belum keluar. Nah gitu. Banyak banget. Sampai sekarang? Ini baru 3 album kan nih. Masih banyak banget. Malah mungkin gue baru mulai kali. Ini album keempat. Mulai ulang. Lo diperkenalkan musik itu sama bokap kan waktu itu ya? Nyokap justru kan nyokap? Karena kan gue half deaf kan. Oh, karena kelainan pas lahir. Kelainan lahir. Karena infusnya banyak. Efek samping itu THT. Gue juga nggak tahu nih, saat itu gue nggak ada di situ. Walaupun ada, gue juga pasti kayaknya pingsan. Ya kan? Masih kecil. Gue diceritain bahwa efek samping dari perut tuh karena infusnya banyak, tekanan gue banyak banget infus di sini. Pas lo baru lahir. Sampai 6 bulan. 6 bulan non-stop infus tuh ke THT. Kupingnya yang lemah. Kanan kiri? Tadinya tuh waktu umur 6 bulan katanya yang kanan half deaf, yang kiri total deaf ya. Cuma selama 6 tahun nyokap gue bolak-balik THT itu. Jadinya yang kanan normal, yang half deaf jadi hilang, yang total deaf jadi half deaf. Gitu, makanya, dan nyokap gue psikolog kan. Mungkin dia pikir gue ajarin drum. Terus bagus buat otak juga kan drum. Kayak secara motorik, kanan ngapain, kiri ngapain, kaki ngapain, kanan kiri beda. Dan it's rhythmical gitu loh. Membuat berstruktur. Karena gue kan sangat tidak berstruktur otaknya. Gue baru paham juga tuh. Akhirnya mungkin dia psikolog yang paham, lesin drum. Gue dulu pengennya main bola. Lo doyannya main bola? Lo les drum berarti umur berapa, Bang?
2 SD, kelas 3 Kelas 2 SD. SD. Jadi sebetulnya alat musik pertama lo tuh drum. Drum. Gue tuh dulu kecil suka main-main visualisasi di otak gitu loh, yang kayak dada gitu. Yang kalau sekarang gue lakukan masuk panggung gini-gini tuh gue dulu tuh 2 SD kayak gitu. Makanya live the dream banget. Living the dream banget. Gila. Terus after, gila sih. Gue merinding dengerin cerita tentang nyokap. Aduh tante, luar biasa. Nyokap namanya siapa, Pam? Hani Saringan Dia Sudipjo. Tante Hani ya panggilannya. Tante Hani, kayaknya episode jadi gini ini aku ingin mengapresiasi tante setinggi-tingginya, ya ampun. Kayak kalau nggak ada nyokap lu. Oh iya banget. Wow, Pam. Gue kayaknya lu di mana? penjara. Ya Rusuh Allah. pasti. Ya Allah. Oke, alat musik lu pada saat itu pertama kali Drum. drum. Terus Drum. gitar gimana ceritanya tuh? Terus gue ke piano. Oh, piano dulu tuh dulu. gue Maggie Z gitu-gitu gue ngulik piano Serius? tuh. Iya. Serius lu suka Maggie Z? Benang, menurut Gue gue suka banget sih. liriknya jenius banget. Lagu apa yang paling lo suka? Benang Anggur biru merah. sih gue. Benang biru tuh yang Mengapa kau benang biru kau sulam jadi kelambu gitu loh. benang biru kau Sulam sulam menjadi kelambu. Itu jenius banget. Lirik Maggie Z bagus Iya, banget. bagus banget Bagus. analogi dan Bagus. dan arti-artinya tuh bagus banget. Iya. Biar aku yang tenggelam dan dia yang Dia berlabuh berlabuh. gitu. Gila. Untuk apa kau Iya. berikan aku? Iya. Wah, Iya. gila sih. Itu zaman itu gue main pianonya nguliknya itu. Oh. Di idea bahwa bisa gini ya lagu gitu loh. Ketemu itu baru ketemu kayak YouTube, terus Red Hot, Padi, Dewa itu baru setelahnya ketika main gitar. Pas main piano gue Maggie Z. Pas ngedrum, lu dengerinnya banyaknya apa? Pas ngedrum tuh gue pindah drum karena les drum tuh membosankan gitu loh. Kenapa? Karena gue langsung maunya cepet, nggak sabar. Dia Belajar lagu emangnya. Langsung aja gitu. Kenapa enggak? Gue paham banget. Jadi kelamaan males gitu. Boring. Akhirnya gue pindah ke piano. Pindah ke piano juga kayak duduk-duduk gitu kan, nggak seru, kurang keren. Lo maunya apa? Gue ngeliat Mas Andra. Mas Andra Ramadan. Oh, keren banget ini orang. Keren. Mas Andra Ramadan, Abdi Sleng, sama Mas Piyu. Mas Piyu Les Paul gitu kan. Gue kayak anjing ganteng banget ya. Jadi lo liatnya gantengnya dulu. Keren, iya, anak kecil namanya juga. Iya. Keren banget ya. Kalau main aku ketutupan. Nggak asik. Gue kayak, wah keren banget. Terus gue belajar. Mahadewi lagu pertama gue bisa. Mahadewi Padi. Mahadewi sama Roman Picisan. Sama Californication. Semuanya A minor soalnya itu. Iya. Semuanya A Tapi minor. sebenarnya dari A minor emang enak sih. Enak. Iya, kunci juga gampang. Iya. Pokoknya lagu gue nanya, apa lagu A minor sih nih? Sikat. Dangdut juga semua dari A minor rata-rata. Iya, A minor, Le minor. Le minor, iya kan. Buat apa? Ya. Iya. Iya Oh sih. gitu. Gitu. Terus ketemu gitar, gue merasa gitar kayak loop gitu loh. The more you understand, the more you don't understand. Beda nih gitu saat itu. Kayak kalau drum, oh ya wes gitu-gitu aja mentok. Piano juga gitu pada saat kecil. Pas gitar gue ngerasa saat itu tuh, oh ada lagi ya. Oh ada lagi ya gitu. Muter aja, nggak berhenti. Apa maksudnya kayak konsep bermainnya kah? Apapun tentang gitar. Kayak gue suka banget sesuatu yang nggak ada ujungnya gitu loh. Never ending. Never ending dulu tuh gue suka banget. Karena gue suka belajar kan. Jadi kalau mentok kayak main PS udah tamat kan, udah gitu. Baca buku udah selesai udah. Iya, aduh nggak enak. Ini kalau gitar tuh saat itu gue merasa wah muter banget ya gitu. Makanya agak terus tuh gue lama di gitar. Ketemu Steve Vai, Satriani, ketemu gitaris handal, BB King segala macem. Dulu kan ada 2G3 tuh, Yngwie Malmsteen,
Steve Vai, Joe Satriani itu gue dulu ngulik-ngulik gitu mah. SD, Pam? SD. 6. Siapa yang ngasih denger lo Joe Satriani zaman SD? Bokap deh kayaknya, bokap, om gue gitu. Terus udah setelah itu gue dari yang gue sadari adalah ketika sekarang gitu ya. Sebenarnya gue dulu belajar bikin map sendiri about music and songwriting gitu loh. Drum tuh kan sebenarnya the whole basic of the song itself kan. Sesuatu yang ritmikal. Terus piano, terus gitar, terus baru habis itu ke nada, baru cerita. Ternyata dalam satu lagu mesti ada verse-nya, ada pre-chorus, ada chorus, ada verse 2, ada ini, ada ini. Baru belajar nyanyi tuh, ketemu Beatles, gue langsung kayak, udah. Ini nggak pernah habis tuh kan. Lo nyerahnya sama Beatles tuh. Gue ngeliat Aku Ringo. berserah diri. Iya, ngeliat Ringo. Ringo Starr lo dulu deh. Ringo sama Lennon sih. Mohon maaf, kita baru masuk rumah udah langsung foto Lennon. Bapak Ibu Yoko Ono dan Bapak Lennon tuh. Allah gue coret. Coret. Kenapa kalau nyoret Yoko Ono sih? Nggak suka gue sama Yoko. Gitu. Kan bandnya kenapa? Yoko and Plastic apa? Plastic Ono Band. Plastic Ono Band. Keren, Yoko tuh keren. Keren. Cuma as a Beatles fan. Pasti lo sebel sama dia. Iya. Nggak ada thank you gitu. Saya respect kamu tapi enggak gitu. Kalau masuk ngeliat Yoko mesti penuh dengan kedengkian. Tapi tetap lo pajang. Makanya gue coret. Makanya lo coret. Itu bukti dengki lo sama dia, kesel sama dia. Karena seharusnya Beatles bisa lanjut ya. Kalau nggak ada resenya Yoko gitu. Nggak ngerti deh. Tapi ya, kemungkinan juga karena manajer yang meninggal kan. Semuanya itu konspirasi. Sampai album Sgt. Pepper yang dibilang apa lah udah nggak pakai sepatu lah, udah meninggal lah. Jadi kayak aduh ngomongin Beatles lah. Paul McCartney. Iya lagi bener. Gitarnya lah. Oke. Nah, Rizky Rahmadian Pamungkas. Ya. Panggilan lu Iki dulu. Rezeki sebenarnya pronounce-nya Rezeki Rahmadian Pamungkas. Rezeki. Itu dari nenek. Oh serius? Jadi karena gue unconscious for 6 months dulu sakit terus. Ayah gue itu namanya Pamungkas. Oh serius? Jadi bokap gue tuh anak terakhir. Oh. Dari 10 bersaudara. Pamungkas the second harusnya. Karena ayahnya dia juga Pamungkas. Oh wow. Berarti lo Pamungkas the third? The third, iya. Jadi nenek gue tuh bilangnya gini, ini kalau ini rezekinya Pamungkas, ya hidupkan. Kalau enggak, ya udah jangan disiksa gitu loh. Sembuh. Ya Allah, makanya namanya rezeki Pamungkas. Sampai udah didoain gitu. Iya. Rezeki Pamungkas. Cuma zaman dulu kan mungkin. Iya. Jadinya namanya Rizky. Harusnya rezeki Pamungkas. Rezeki Pamungkas. Tapi nenek gue tuh. Terkait dengan nama itu, akhirnya sekarang nama lo udah jadi Pamungkas. Itu berganti apa lo prefer nama lo emang jadi Pamungkas aja? Sebenarnya gue terinspirasi dari dulu gue ke Islam itu indah kan, kerja di Islam itu indah. Oh ya, trans. Terus gue baru tahu ternyata namanya Pak Ustadz Maulana itu nama ayahnya. Oh iya. Terus gue tanya kenapa Pak Ustadz gitu. Oh biar kalau orang doain baik ke ayah saya. Wah. Gue kayak keren banget. Gue tak ikutin. Gitu. Jadi ya udahlah. Berarti belum lama banget dong ya? Sampai sebelum itu nama adanya lengkap, Rizky Pamungkas. Rizky Pamungkas. Oh. Terus pas album kayak ya udahlah. Bokap gue juga kan pas around the time gue ngeluarin album pertama dia sudah mulai kayak mundur pelan-pelan dari dunia musik gitu loh. Jadi kayak ya udah anak didiknya aja yang maju, gue di rumah. Bokap itu dulu yang megang elemen ya? Bokap, nyokap, sama satu Johan Diaya. Kajo. Mereka team up bikin Oxygen Entertainment. Oh, Oxygen Entertainment. Ada music sama apa namanya aktor-aktor news gitu-gitu lah. Iya. Bokap karena dia suka jalan-jalan, jadi dia pengennya yang muter-muter gitu loh. Ya udah pegang musik. Oh, bokap yang bagian musik. Oh, I see. Mereka bertiga yang bikin elemen tangga gitu-gitu loh. Bicara tentang mereka bertiga juga yang akhirnya
membentuk band of brothers yang lo dan Iya. kakak-kakak lo, Potenzio. Potensi. Dulu apa namanya? Oelo. Iya. Oelo terus Terus hampir Newgen kata namanya. Newgen itu tapi kita pernah ke label terus ditolak. Karena Nggak tahu for some odd reason ditolak. Terus kayak nggak sampai 2 bulan ada band namanya Newgen. iya. Ternyata diambil konsepnya. Oh iya. Mm-mm. Wow. Terus Epic akhirnya sekali. Potensial. Terus Eda sama Narendra Pawaka. Diaro dulu. Diaro Mustang. Oh, MD. Ya, udah naik kan sekarang jadi PD kan. Oh, di PD. Udah PD. Eh, Gantiin Mbak Iti kan. Terus udah. Personel-personel lo itu mengingatkan gue Kings of Leon. Kings of Leon kan juga 3 kakak Iya. beradik ya kan? Hansen. Hansen juga. Bukan ada kayak satu saudara jauh lo juga gitu kan? Sepupu. Sepupu. Jadi memang nggak tahu ya perjalanan hidup kita kecil hampir setengah hidup gue itu main musik sama mereka gitu. Terus 2011 dapat bandnya tuh dapat deal sama Music Factory KFC. Oh, mulai dijualin bareng ayam. Yo, di otak gue udah kayak wah duit nih. Duit. Suka nggak suka pasti dibeli sih intinya kan. And then we work on second album berarti around that time. Pokoknya ngerjain album sudah hampir selesai, vokalisnya keluar. Oh, Eda. Oh. Dulu udah ganti, Diaro udah ganti jadi Rian. Oh. Sama VJ Daniel tuh. Oh, serius? Iya kan ada apa namanya? OST film itu loh. Oh, soundtrack. Iya, Featuring iya. VJ Daniel. Sama Daniel. Bang Jo Connection. Ah, ya. Bang Jo Connection. Nah, terus Tapi pada saat itu maksudnya ini deh, gue gimana lo bisa ketemu sama Eda pertama kali, bisa berkumpul sama yang lain gitu? jujur gue nggak tahu, kayak tiba-tiba ada aja gitu kan, dulu masih kecil. Iya sih. Kayak oh ini yang nyanyi, ya udah ayo gitu loh. Oh, jadi memang udah kayak difasilitasin sama orang tua lo untuk nih bikin band deh, sama jalan gitu. Terus udah sebenarnya perjalanannya tuh mungkin gue yang sangat vokal di band untuk selalu bilang, karena dulu kita reguleran kan. Gue bilang kayak kita kapan ya bawain lagu sendiri gitu loh. Gue tuh selalu yang aduh bawain lagu orang lagi, aduh bawain lagu orang lagi, aduh payphone lagi gitu. I'm yours lagi. Jangan itu kan. Kayak, kapan ya kita bawain karya sendiri gitu. Terus pas mereka keluar itu, vokalisnya keluar, masih ada 6 bulan kalau nggak salah kontrak sama La Piazza itu. Lo masih lanjut reguler? Iya, mau nggak mau kan, menghargai kontrak. Jadi Eda ninggalin lo Udah. di tengah-tengah kontrak masih jalan. Kenapa, Da? Iya. Gitu. Lo pernah nanya nggak kenapa? Katanya mau sekolah bisnis kan. Oh. Cuma nggak jadi juga. Narendra Pawaka. Terus ya udah, akhirnya itulah gue jadi nyanyi. Oh itu Ya, awalnya. Mau nggak mau gimana nih, kita udah kontrak hari Jumat besok manggung nggak ada yang nyanyi. Ya udah, bimpal lah. Udah tuh gue belajar ngapalin lirik, nyanyi, main gitar, ganti-ganti efek, speech. Susah. 60 lagu 3,5 jam kan. Waduh. Reguleran. Disitulah tes mental gue tuh. Itu netizen sekarang kali 1000, nah itu. Makanya gue netizen aneh-aneh, gue udah kayak aduh bodoh. Bisa lebih kasar lagi nggak? Minta di challenge ya mereka ya. Segini doang nih gitu. Dulu wah parah banget sih gue. Sampai yang bisa menitiskan air mata di atas panggung itu loh. Hah, serius? Karena gue kayaknya ini pernah keluar di story mana gitu ya. Gue ditulis di kertas request gitu loh, vokalisnya kayak kambing ini. Gue kayak anjing, lo nggak tahu gue latihannya gimana. Seminggu 60 lagu. Apaan maksudnya dia ngomong kayak kambing? Nggak ngerti. Ternyata yang mabok. Oh. Terus ya udahlah, dari sana gue merasa kayak wah keras ya hidup ya. Ternyata orang tuh ternyata nggak peduli proses gitu. Nggak banyak orang yang mau mengerti prosesnya. Mau lihatnya pas mateng aja. Iya. Dan ketika mateng juga tetap nggak ngeliat prosesnya gitu loh. Jadi orang di luar sana, ya nggak salah juga sih. Di luar sana memang lo
seakan-akan secara nggak langsung, secara kasar bilang, ya gue nggak mau tahu. Lu jelek, lu bagus, lu bagus. Gitu. Gue kayak, oh ini loh yang dibilang bokap dunia tuh keras tuh ini mungkin. Nah itu gue tes mental tuh di sana. Sampai beres itu 3 bulanan itu. 3 bulan, terus mulai mencar bandnya. Kayak nggak bisa deh, gue mau nikah nih, gue mau ini nih, ngantor sini, ngantor sana. Yang which is adalah abang-abang lo sendiri. Udah sangat realistis. Itu the biggest heartbreak of my life sih. Gue kayak, wah mimpi gue selesai di sini. Gue baru mulai nyanyi nih, gitu padahal. Akhirnya gue yang jalan sendiri. Sejak saat itu 2011, 12 lah. Terus gue ke Hari Budiman Studio, Cidodo. Oh, Mas Hari. Di sana gue belajar banyak. Apa kabar Mas Hari, Bang? Mas Hari, alhamdulillah baik sih. Terakhir telepon beberapa minggu yang lalu. Karena koordinasi bokap gue juga kan. Terus dia the wife is expecting, so that's nice. Alhamdulillah. Terus dia kan termasuk imunnya yang harus dijaga kan. Jadi lagi jarang keluar. Tapi sehat sih. Terus akhirnya pada saat itu ketika lo tahu lo udah mau jalan sendiri, lo ke tempatnya Mas Hari. Mas Hari, karena gue pikir udahlah kuliah juga sekolah juga udah selesai. Homeschooling lo. Gue 1,5 tahun lebih cepat. Ketika teman-teman lo masih ada di bangku sekolah. Gue kayak, ngapain lo? Gue dong bangun siang. Saya cari duit lagi. Terus gue udah belajar di studio, gue belajar dari mental melayani orang. Belajar nggak ngeremehin recehan gitu. Kabel harus gulung bener. Kalau lagi rekaman nge-bounce tuh proses yang penting gitu-gitulah. By the way, gue nggak nyadar kapan lo mulai ngerokok lagi. Ya kalau seru begitu. Oh begitu ya. Bisa gue yang kayak hipnotis. Berarti challenge gagal, sorry. Lanjut. Itu gue nonton banyak vokalis, banyak gitaris, banyak drummer rekaman di sana gitu. Gue belajar dari ngelihat mereka gitu. The best one adalah Iis Dahlia. Hah? Siapa ya? Penyanyi dangdut siapa lagi? Iis Dahlia punya dangdut? Iya. Iis Sugianto? Bukan. Dangdut. Enggak, Iis Dahlia harusnya. Dangdut? Dangdut. Iis Dahlia vokalnya? Take vokal. Gila. 15 menit saja. Jadi dia pertama kali ngecek gain, ngecek volume, udah aman, yo. Sekali ulang deh gitu. Terus udah setelahnya 3 lagu aman. Kelar. Sampai yang Dewa. Operatornya musiknya belum selesai mbak gitu. Gue kayak bagus banget suaranya. Oh gini ya, vokalis tuh gini gitu loh. Jadi gue banyak menonton orang-orang yang jam terbangnya jauh lebih di atas gitu. Dulu kan malu gue nanya-nanya gitu kan. Jadi gue kayak nonton, catet. Oh dia gini, Riset ya jadi 1,5 tahun. Observe. 1,5 tahun setelah itu, gue umur 21. Jadi kalau di keluarga gue kan, karena laki semua, jadi lo umur 21 dikumpulin keluarga. Todong, mau ngapain lo dalam hidup? Gitu. Oh iya? Iya. Gue baru bangun kayak, waduh hebat banget nih. Duduk katanya, ya. Laki gitu. Ditanyain. Nih gue kasih duit modal. Bokap nih? Mau ngapain lu? Gitu. Oke, beli mobil lah. Lu mau beli mobil? Gue bilang gitu, beli mobil buat modal main musik. Gitu. Buat mobile ke sana-sana tuh aman. Ketawain gue. Apain anak nih? Terus nyokap gue nggak setuju. Susah tuh kan kalau nyokap udah enggak, gue ya udahlah. Ujung-ujungnya gue nanya, ya udah gimana baiknya gitu. Akhirnya nyokap gue bilang kuliah nak. Gitu. Dalam hidup kamu harus punya plan B gitu. Lu nurut banget sama nyokap ya? Gue sama nyokap segala-galanya. Kalau bokap gue masih enggak pah. Gitu. Kalau nyokap enggak deh, takut. Itu dia bilang kuliah, ya udah mau jurusan apa? Gue bilang filsafat gitu. Ketawain lagi.
Padahal di otak gue kalau lu tahu dasar hidup lu bisa jadi apa aja. Nah, terus akhirnya abang gue bilang, lu cari jurusan yang bisa kerja gampang. Realistis aja nih kita gitu. Musik lo nggak akan kemana-mana. Abang lo bilang gitu. Nggak bisa lah lagu lo bahasa Inggris kecuali lo di luar gitu. Gue kayak ya udah deh. Gue cari tuh yang jurusan banyak duit apa DKV kan. Udah gue masuk DKV. Iya. Semester 3 udah dapet gawe kan DKV. Udah akhirnya gue masuk DKV 2014. Setelah 3 tahun kuliah. Udah musik selesai. Selama kuliah lu sama sekali ya. Nulis doang tapi nggak main. Nulis lagu. Sudah sisanya menjadi anak desain. Terus semester 3 bener itu ternyata. Wah kerjaan gue udah gila-gilaan tuh. Nggak lulus mata kuliah ini karena ketiduran gitu-gitulah, absensi. Lu udah mulai kerja kantoran juga? Gua iya, freelance sih sebenarnya. Freelance. Karena duitnya lebih gede freelance kan kalau desain. Kalau kerja kantoran tuh udah rusuh tuh pasti revisinya. Gua nggak mau kalau kerja kantoran, gua maunya dibayar segini gitu. Udah paham duit lah udah dari SMP. Semester 3 aja idealis banget gitu. Gua bilang kalau mau freelance aja. Jadi per project bayarnya. Wah itu udah ngaco tuh gue hidup. Lu beli apaan, Pam? Gue saat itu ngumpulin beli sound card. Tetep alat-alat musik semua. Beli mic, beli yang kecil-kecil gitu loh. Karena gue pikir kalau buat hiburan aja di kosan. Sudah semester 2017 lah. 2016 jatuh cinta. 2017 patah hati dan tidak bahagia di desain karena gue ngerasa terkikis banget secara jiwa as a design student gitu. Karena mungkin gue nggak suka sekolah, sementara kalau kuliah kan harus lo yang hadir gitu. That idea of sitting down and do nothing buat gue, wah nggak bisa nih gue kayak gini nih. Super drain gitu loh. You're not happy. Not moment. Even close. Terus ditambah patah hati kan. Udah habis itu gue kayak umur 24, 25 itulah. Terus gue jadinya ngaco tuh, jarang pulang. Karena mencari sesuatu yang bisa, gue kemana ya pegangannya gitu loh. Banyak escaping lah. Terus didudukin bokap gue. Sini gitu, lu 25, mau jadi apa? Didudukin gitu. Lagi tuh 25 tuh. Dia bilang, kalau lu mau melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah. Jangan desain iya, fotografi iya, videografi iya, musik iya, semua iya gitu. Kalau mau gali lubang, jangan banyak, satu tapi dalam. Gitu. Gue langsung, oh musik nih gitu. Gue musik aja deh. Terus gue pikir gue udah nyobain semua kan. Saat itu gue udah nyobain fotografi, videografi, pre-wedding, apa segala macam. Terus desain gue dicobain. Saat itu gue ngantor. Jadi budak korporasi. Di Teluk Betung gitu. Terus udah, abis itu gue pikir, oh gue masih punya 1,5 tahun untuk sampai lulus. So why not try music? Gue punya lagu juga, terus udah kekumpul juga. Ada yang bisa rekaman lah. Walaupun nggak bagus-bagus banget pasti hasilnya. Udah gaji terakhir gue simpen, bayar tagihan kartu kredit, bayar ini, nabung ini, sisanya buat produksi. Hati yang kacau karena cinta saya tumpahkan di lagu-lagu pop. Jadi lagu apa itu? Pada waktu itu? Oh, Walk the Talk. Wake up home alone, mommy daddy's gone. Bros on other side. Friends are on their own, didn't pick up my phone. And love left me last year. I'm all alone and not so right. Intro 1 tuh lagu. Gue bangun, bokap nyokap kondangan lah apa kemana. Rumah kosong, gue sendiri. Abang gue udah pada nikah, udah hidupnya udah berubah. Teman-teman gue telepon nggak ada yang ngangkat. Aduh.
Cinta juga gue patah hati. Kok gini banget ya? Udah gue langsung tulis tuh intro satu. Terus udah akhirnya jadi album. Dan gue ngumpet-ngumpet kan, karena gue ada ketakutan bahwa kan nggak boleh dulu main musik sama keluarga gue. Dan kayak fokus lu lebih ke nyokap ya sebetulnya. Iya lah, gue percaya bahwa kita hanyalah melanjutkan estafet sebelumnya gitu. Kalau lu mau bikin karyanya sebenarnya sudah ada, sudah dilakukan sebelumnya. Yang terdahulu, cuma lu harus ngulik histori aja. Tanya-tanya dulu kakek gimana gitu. Kumpulin, lanjutin karyanya. Pasti itu kok. Pasti sukses sih menurut gue. Karena turun-temurun kan. Hanya melanjutkan estafet karya yang belum selesai. Terus udah, akhirnya jadi Walk the Talk April kali ya. Terus gue masuk kuliah lagi kan. Lagi liburan tuh kan Januari, Februari, April. Mei itu gue udah masuk kuliah. Udah gue kasih label. Ditolak-tolakin, lah standar. Radio gitu ditolak-tolakin. Apa alasannya? Namanya Pamungkas, lagunya bahasa Inggris. Kan nyebutnya Pamungkas. Sering banget gue dulu gitu. Terus atau nggak suruh bayar. Gue kan nggak punya duit, makanya ngerjain semua sendiri kan karena nggak punya uang kan dulu. Mixing aja 350.000. Mastering segituan juga gopel lah. Kali 16 lagu kan satu album, gimana? Nggak mungkin. Mau jual apa juga gue bingung. Nggak mungkin. Belum tugas kampus. Dari kafe kan tugasnya ngaco. Udah akhirnya gue mulai YouTube gitu. Apa yang lo kulik? Hah? Apa yang lo kulik? Cara mixing, cara mastering. Biar bisa ngerjain sendiri? Iya. Cuma supaya kalaupun gue harus nggak main musik, at least gue punya batunya gitu. Gue punya karya gue gitu. Karena cita-cita gue memang, menurut gue, seniman musik gitu ya. Hanyalah, they're only one song away to find their own sound gitu. Their own value as a musician. Ketika lo nemu lagu yang lo, bener-bener lo banget, baru orang bisa kayak, lo ini baru. Karena the very people in music industry yang gue sangat look up, mereka mesti punya karya sendiri. Jadi di otak gue tuh selalu kayak, you gotta write your own stuff, you gotta play your own stuff, you gotta create your own stuff to be able to, bikin barisan baru. Gitu. Jadi orang yang di barisan depan. That always my mindset gitu. Tapi gue mau nanya deh, kok lo bisa sebegitu sharpnya untuk tetap lanjut dikala pada saat itu band lo bareng sama abang-abang lo gitu. Mereka merasa musik udah nggak ada masa depan nih gitu. Mereka melihat ada potret kehidupan yang lebih realistis, yakni berkeluarga dan bekerja kantoran gitu. Gue nggak tahu state of mind lo pada saat itu ada di mana, tapi I know itu pasti nggak gampang. Gampang nggak, susah banget. Kalau gue mungkin karena passion kali ya, bisa dibilang gitu hari ini. Bukan yang sok-sok passion, aku passionate. Gitu. Tapi memang ada yang bilang 1000 jam itu kan, 100 hours. If you do something for 100 hours, then you keep doing it, and you find beauty in the struggle, then that's probably your struggle. Then that's probably your passion gitu. Kalau gue mungkin memang cinta banget belajar di musik tuh, kayak apapun yang gue belajarin di musik pasti bisa diaplikasikan di hidup gitu. Kayak misalnya, kalau nyanyi, jangan ngeremehin recehan. Sama aja kalau ngeberesin, jangan sisa-sisain debu-debu dikit gitu ya. Kalau bisa semuanya gitu. Kayak if I do well in life, pasti I do well in music juga. Gue selalu gitu, karena mungkin map otak gue tentang musik aneh kan. Karena mungkin autodidak, nggak sekolah, strukturnya beda gitu. Jadi dengan gue belajar hidup, gue juga belajar sesuatu di musik. Dengan gue belajar sesuatu di musik, gue juga belajar hidup gitu. Kayak songwriting kan, it's all about perspective. Kayak lagu sorry kan sebenarnya bukan aku minta maaf piye, tapi karena
ya mohon maaf yang belum nyampe cintanya, yang belum pernah gue lakukan buat lu, di kedepannya bukan buat lu, sorry ya gitu. Sebenarnya kan itu, it's just all about perspective. Sama aja kayak hidup. Like a true philosopher, you just have to adjust your perspective. Sebenarnya. Itu gue belajar banget di musik. And I love music. Karena itu juga. Seru. Buat gue seru. Oke. Pam, kalau ada satu cerita, lu pernah main futsal, lu jatuh, tangan lu digips, dan itu momen lu harus reguleran di La Piazza. Itu kayak menunjukkan betapa tingginya determinasi seorang pamungkas gitu. Lagi digips, men, gitaran dia. Gue pengennya sebenarnya jujurnya pengen main bola, cita-cita gue. Why? Kenapa lo hentikan cita-cita? Karena patah tangannya. Like for 6 months, gue nggak bisa olahraga kan. And then untuk restart dapetin fitness level yang seharusnya. Prima lagi. It takes a lot gitu loh. Jadi gue kayak, ya udahlah main musik aja lah gitu. 2 kali di tempat yang sama. Oh gila. Di sebelah mana nih? Di sini. Di tackle gue naruhnya gini gitu. Makanya sekarang, kalau gue ngobrol, industri persepak bola Indonesia udah mantep banget kan. Kayak everything based on data nih sekarang. Dari transfer sampai pemilihan posisi sampai VAR di lapangan. Sepak bola Indonesia gue kayak, aduh kenapa pengen kecil lagi gitu gue. Jadinya pengen main bola. Seru banget main bola tuh. Lapangan gede apa futsal? Lapangan gede dong. Futsal susah. Kecil. Oke. Nah, Pam, pada saat itu lo udah nyoba berkarir untuk musik sendiri gitu ya. Lo berjalan secara otodidak lah gitu. Ya. Dengan apa yang lo lakukan. Apa kata abang-abang lo dan juga keluarga lo melihat bahwa lo belum nyerah di musik walaupun tambang lu gitu. Oh iya. Gue memang gak bisa dibilangin kan, kayak awas nanti tumpah gitu. Oh gue tumpahin gitu kalau gue. Ngajain. Kayak jangan dilarang. Bungsu. Iya, nggak usah. Nah, awas nanti jatuh, gue jatuhin gitu. Cuma memang pas tiba-tiba pokoknya keluarga gue tahu ketika Mas Kunto Aji, Mas Gerald, Mas Marco, Mas siapa lagi gitu, Mas Iga, Barasuara, pokoknya Mas Aji, terus banyak teman-teman senior yang ngepost album. Nah itu keluarga gue tahu kayak, oh ini kamu gitu. Gue juga iya. Dalam hati gue, kok bisa ya? Gimana lo bisa masuk ke ekosistem itu sebelumnya? Mereka bisa menotis lo. Pokoknya gue bangun terus handphone gue banyak banget gitu loh notifikasinya. Kayak mana nih? Terus gue lihat, wah, kok begini jadinya? Gue sempet 6-8 bulan lah setelah itu gue bener-bener stres menerima the fame gitu. Because menurut gue it's a weird thing. Why? Fame. Nggak tahu ya, gue kayak mungkin otomatis nggak sih dengan apa yang lo lakuin itu akan mengikuti dari belakang gitu ngekor. Karena gue tuh nggak pernah dibilang ini loh, lagu lo bagus atau kayak you do something and people say you good enough gitu. People would always, especially my family, mereka tuh selalu kayak, udah oke tapi kurang ini. Nggak puas. Nobody really told me before bahwa kayak ini udah oke. At the end ada yang ngomong kayak gitu. Pas album semuanya bilang bagus. I don't know how to handle that gitu. Karena all my life nobody ever said that. Jadi ketika kayak lu baru minum Coca-Cola pertama pasti kaget. Kayak sama aja kayak that's how I handle compliments tuh gue bingung. For 8 months tuh gue belajar bilang terima kasih. Karena gue sangat terbiasa dikritik. Kayak netizen zaman sekarang gitu loh. Gue malah seneng banget ketika dikritik. Ada yang mecut tuh gue seneng. Malah gue hari ini gitu ada beberapa orang di tim gue yang gue bilang, lu jangan pernah puji gue ya. Oh ya? Sampai hari ini pun lu nggak suka komplimen? Menurut gue perlu ada hiu di satu
kolam gitu supaya ikan-ikan yang lainnya cepat larinya atau berenangnya, kan nggak punya kaki kan. The idea of maju terus tuh menurut gue keharusan sih. Kayak ada 4-5 orang di tim yang senior gue bilang whatever happens, whatever accomplishment yang gue dapat dalam hidup, jangan pernah puji gue. Jadi gue abis manggung, ntar ada yang ngomong, miking lo kurang enak nih. Gitu. Padahal bagus banget. Gue kayak, oh siap mas. Gue mungkin karena anak bontot juga ya. Sering koreksi gitu. Gue jadi kayak, well that's my language. Kalau itu hilang, gue jadi kayak, gue kok hidup baik-baik saja nih, aneh nih gitu loh. Makanya gue selalu minta dikritik gitu. Bahkan gue yang nanya. Kayaknya nggak ngaruh tuh, netizen gimana-gimana, untuk gue kayak, oh gini. Kamu pernah ada di titik terendah dalam hidup lo nggak sih? Kapan? Titik terendah? Dalam arti apa nih? Ever, apapun itu. Sedih banget gitu? Sedih, ancur-ancuran bermusik atau mungkin dalam perjalanan karir, patah hati momen itu. Menurut gue, malah harusnya di titik itu terus gitu. Hidup, aneh ya. Gimana? Jadi gue percaya kayak main bola. If you want to control the ball, move like the ball, right? If you want to, kalau jadi tari piring, you gotta move like gravitasi. If you want to jago main double stick, ya lu harus move like it. Well, if you want to be fine in life, then you gotta move like life. Dan menurut gue titik terendah itu titik ketika ego lu habis. You have nothing that you want in life. Jadi kerjaan lu cuma kayak ya udah riding the wave aja. Ikutin arus aja. Kalau lagi naik, ya ingat kemarin lagi di bawah. Ketika turun, ya nggak apa-apa juga. Tadi juga naik lagi gitu. I find gue baru belajar dan baru, apalagi pas bikin rumah, gue baru sadar bahwa ada satu bahasa universal yang ternyata semuanya begitu. Yang ini nih. Right? Kayak gini, apa nih namanya? Apa gelombangnya, right? Everything is like this. Audio gini. Denyut nadi begini. Jantung begini. Semua. Karir musik tuh, trilogi kan 1, 2, 3, 4, 5. Semua deh. Band yang punya lebih dari 6 album tuh mesti gini juga. Gitu. Gue baru sadar bahwa oh ternyata maybe that's the language of life gitu loh. Jadi ketika lu tanya titik terendah, ketika menurut gue titik terendah tuh titik 0 tuh ketika ego lu habis. You don't force things. You don't say kenapa nggak gini sih? Nah, you adjust your sort of mindset to accept things for the way it is. Terus lu bilang ya nggak apa-apa. Nah itu rendah menurut gue. Nah itu harusnya tiap hari begitu. Lu ngerasa ada di situ? Mencoba selalu untuk berada di situ. And with fame, it's so hard untuk ngikutin. Gue ngerasa dengan ya sisi baiknya banyak sekali, cuma juga godaan dan responsibility-nya juga tinggi gitu. Makanya I would always think gue nggak mau dilihat sebagai selebritis gitu. Lo mau dilihat sebagai apa, Bang? Ya manusia aja gitu. You know, yang kebetulan jadi pekerjaannya bikin musik. Karena bikin lupa sih menurut kalau gue. Bikin kayak lupa roots-nya. Gue jadi paham, oh kena ada orang-orang yang album satunya laku lalu duanya buy itu kayak ternyata you don't live the life that you used to live. Lu nggak ngikutin gini lagi. Karena kalau nyaman terus gini tuh. Rata aja nggak, hidup lo nggak seru, nggak bisa nulis yang seru-seru lagi gitu. Soal fame, lo nggak suka untuk selalu dipuji gitu, lo merasa orang harus selalu ada di
titik rendahnya itu tadi yang lo bilang kan untuk bisa tetap eling. Berpengaruh nggak sih Pam perjalanan karir ini sama mental health lo? Pasti dong. In a way, in what way? In a way lo menghadapi, misalnya kayak sekarang dalam keseharian lo kan mungkin ada orang yang kayak gak bisa diterpa fame, akhirnya dia jadi kayak pusing sendiri, ngerasa nggak punya privasi and everything gitu. Oh, gue ngerasa itu banget. The first 8 months hidup gue tuh kayak ketika 2018 tuh, waktu Talk bertelur, and then sort of boom, 8 bulan tuh sampai April Mei itu gue stres. Aduh gimana ya? Terus ada waktu-waktu di mana gue takut berekspresi di sosial media gitu karena you know how people on social media so easily ke-trigger, dijudge aja gitu. Again, it's normal, gue nggak nyalahin itu. Karena orang tend to see the result, belum kenal lah gitu. Gue selalu bilangnya kalau ada yang netizen galak, gue kayak belum kenal aja itu. Kenalan aja, ntar juga. Soalnya biasanya yang kayak gitu-gitu ketemu minta foto kan. Kan biar di notice aja nggak sih? Ya ada kasus-kasus iya, gitu. Kan? Makanya kalau mengganggu nggak? Oh iya banget. But that's the part of my job. Gue ya harus terima. Jadiin lagu. Jadiin lagu? Apa lagu lo yang mewakili perasaan itu? Nice Day jadi. Gue nulis lagu album kedua tuh. Album kedua it's about that menurut gue. It speaks a lot about the self. Kayak menguatkan ketika di terbang. Dan bukan sama satu hal yang berat gitu, bukan yang memberatkan tapi yang ringan banget sebetulnya, receh gitu. Bikin lo mau terbang gitu. Cuma harus rooted kan. Nah itu album Flying Solo tuh tentang itu. It's about staying grounded, the self gitu. Ada penguatan nancepin apa tuh namanya? Fondasi, jejak gitu. Ya. Jejak ya. Mesti jejak itu Flying Solo tuh. Makanya gue bingung kenapa To The Bone. That's the only one song. Let's not talk about that. And that's the only one song yang naik. Karena To The Bone sampai jadi meme segala di TikTok, dibikin koplo segala macam. Itu tapi kayaknya gue tidak mendengar banyak lagunya Pamungkas yang syarat akan cinta-cintaan di Pam. To The Bone tuh the only one song yang cinta-cintaan. Yang tentang cinta, tapi nggak ada kata-kata love ya. Di dalam lagu. To The Bone udah mewakili semua nggak sih Pam? Kalau One Only masih ada. I'm in love. Gue sebagai penulis lagu saat itu juga kayak gimana, and that song is 6 minutes. Panjang sih. Gue mau, karena dulu mungkin ada mental ini. Dulu gue ditolak radio nih lagu gue. Walaupun kita friend banget, gue sama teman-teman radio. Cuma the industri menolak lagu gue jadi panas kan. Sebagai ada challenge nih, gimana caranya nih. Gue mau bikin lagu yang 6 menit, but very pop. Everything about the song is super catchy. Kalau bisa ref semua tuh lagu. Tapi 6 menit. Karena radio kan mestinya 3 menit kan. Gue pengen tahu di play nggak gitu. Dipotong nggak? Satu dipotong apa nggak? Kedua di play apa nggak? Walaupun di play baru bisa dibilang, baru bisa ditanya kan. Dipotong apa enggak. Terus nggak di play setelah booming. Oke, oh ya udah oke. Ternyata ada hikmahnya guys. Itu. Dan 6 menit kan, gue belum ada lagu 6 menit sebelumnya. Itu didasari karena lo pengen balas dendam sebetulnya? Bukan, karena it's a challenge as a songwriter. Kayak gue nonton Beatles tuh mereka selalu bilang, we never do something twice gitu. Ringo selalu bilang gitu, kayak kalau gue udah nulis lagu dari A ya besok nggak di tempo dan di chord itu lagi. Nah itu salah satunya alasan kenapa gue nyari-nyari 6 menit kayak ini itu karena gue nggak mau nulis One Only kedua, gue nggak mau nulis Sorry kedua, enggak. Kalau bisa bikin yang baru gitu. Jadi
kelihatan grow-nya. Kelar satu tutup buku, open Ya, new book betul. lagi, bikin yang baru lagi. Betul. Tapi kalau ngomongin Potenzio tadi, dulu sempet diajak latihan dance katanya. Mau jadi dance band Iya. loh kalau nggak salah. Ini olah tubuh. Lo gak berpikir? Kalau kita kaku banget kalau di panggung kayak Kayak gitu. Lo gak mikir untuk menerapkan itu ke konsep Pamungkas yang enggak sih, sekarang? enggak. Karena gue tahu saat itu belajar ngedance supaya lo nggak kaku banget kayak ada stage act lah gitu. Apa yang lo pelajarin waktu itu? Gerakan-gerakan seperti apa, Pam? Lupa gue juga ya. Ya yang gue inget adalah kacanya gede banget. Studio dance tuh kayak ngapain nih kita ngajak ini? Narsistik sekali. Nggak nyaman gitu loh. Gede banget. Soalnya gue nanya-nanya kenapa sih kita harus melakukan ini bukannya latihan musik? Cause that's funny. Kayak main bola tapi lu latihan apa yang lain gitu. Oh ternyata supaya ketika performing lu nggak kaku. Oh kalau cuma itu mah saya ngerti, diomongin aja bisa. Ya, gitu. Jadi gue sering bolos. Tetap bolos. Iya. Karena menurut gue mendingan waktunya kita buat belajar chord apa gitu, latihan ngompakin lagi. Belajar dinamika apa kayak gitu. Kan latihan lari juga kan sama Om Kemal, bokap Eda. Dulu sempat nge-gym. Lari di GBK. Kayak band paling sehat deh itu Potenzio, latihan lari, latihan itu lari. Itu gue polos banget, belum ngerokok, belum. Belum terkontaminasi begini nih 6 menit sekali. Ngaco tuh. Sehat banget. Kalau keringetan pink-pink gitu mukanya. Iya. Lucu, gemes. Bibir masih wah. Iya. Cowboy Junior kali itu ya? Waktu itu iya. Kita pernah manggung di STM, di mana nggak ada perempuan ya kan? Datang di gitu, dikira perempuan. Maksudnya kayak, wah nggak bisa kayak gini sih. Kita ini anak band gitu loh. Banyak sih pelajaran tuh. Anjir. Ngaco. Cuma kalau nggak ada itu nggak jadi hari ini. Nggak jadi hari ini. Oke, gue mau video reaction dikit. Ada satu video yang mau gue kasih lihat kalau sebentar. Nah, ini adalah video yang berhasil gue temukan. Oh my. Tunggu, masih countdown? Oh my. Eda rambutnya. Maaf. Allah. Jadi ini adalah salah satu singlenya Potenzio, judulnya Setengah Hati. Actually the very first single. Very first single. Gue nyari album Jingganya nggak ketemu, Pam. Ini lucu. Ini I wrote the song. Ini. Nah. Ini lo yang nulis? Gue nulis single pertama ini. Terus waktu kontrak gue masih umur 16, jadi nggak punya KTP kan. Tapi gue bangga banget karena kayak, wah lagu gue jadi single gitu. Pas KTP, kontrak minjem KTP abang gue. Ini. Itu syuting lama banget. Canggih loh. Modelnya Faharani Empel. Karena saudara Maeda. Oh, saudara. Iya. Apa ya? Lihat dong. Mau lihat Pamungkas muda nggak? Nanti kita kasih full videonya. Silakan lihat di layar Anda. Gue agak susah membedakan mana Pam, mana abangnya. Ternyata lo yang pakai ini merah ya? Iya. Yang pakai ikat-ikat merah ya? Lo tuh mirip-mirip banget ya kakak beradik? Iya, kakak adik harus mirip. Gue sama kakakku enggak. Kalau gitu curiga nggak? Mama, aku anak siapa? Asik. Wah, Georgia itu, John Mayer. John Mayer, depannya Georgia. Iya. Ini tahun berapa? 2006 kali. Itu awal Continuum itu, kalau nggak salah. Masih zaman Heavier Things. Gue kayak, oh ada ya main gitar gini gitu. Kayak akustik saat itu kan Paolo Nutini. Ya kan, terus sebelum itu siapa? Eric Clapton. Nggak ada yang main akustik terus ribet-ribet gitu kan.
Terus Mayer keluar, gua wah keren banget ya deh. Boy Georgia tuh jadi ini. Jadi single. Jadi Bangga single. banget tuh gua. Tapi pada saat itu influence musik lo, guys. Sekarang kita pindah ngomongin influence musik. Kalau sekarang Pamungkas sekarang gue bisa tembak, lo pasti dengerin Alex Turner. Iya. Iya kan? Monkeys ya. Iya ya. Terus apa? Misalnya Ryan Rose, lo suka Panic at the Disco kan? Lo suka Panic kan? Gue juga mau norak, SMA gue pernah bawain Panic by the way. Tapi album keduanya doang. Oh, Pretty album kedua Odd. doang. Gue suka banget Ryan Rose. Cuma pas dia pecah, bikin band baru sendiri. kan. Atau apa namanya? Apa? Band Ryan Rose? The Black Cats mah lagunya. Lupa gue. Itulah pokoknya. Ryan Rose sama basisnya kan. Mereka jadi bikin band lagi, terus Panik jadi gitu aja gitu. Gue suka banget Pretty Odd. Keren sih. Parah. Super duper keren sih. Gue sama Eda tuh. Oh. Nggak, kita bikin album kayak gini ya. Oh, iya. Pretty Odd. Terus apa lagi? Incubus, lo suka Incubus gue dengerin. Gue karena dulu gue gitaris, jadi Mike Inziger tuh kayak kok bisa gini ya? Dewanya gitu ya. Satu gitaris, satu band, cuma satu gitar kok bisa penuh banget gitu. Terus Red Hot gue denger. Dylan, I'm a heavy learner of Dylan's lyrics. Karena secara lirik kan ini sebenarnya kalau Indonesia Ebit Gade tuh. Bob Dylan. Mr. Tambourine Man. Yoi, Ebit Gade. Omi One Falls. Dylan kayak perspektifnya gila sih. Terus apa nih final Beatles sih lo pasti. Gue lihat Miles Davis juga di paling depan. Adele. Maroon 5, lo suka Maroon 5 kan? Gue dulu dengerin banget sih Maroon 5. Cuma after Payphone ke sana gue udah kayak kesebut lagi tuh Payphone. Kayak kok ini gitu. Bagus, terus not my thing aja. Terus Mew, gue denger Mew. Terus Peter Pan kan tuh tenet. Mimpi yang sempurna. Yo, gue pas dengerin itu kayak wah Mew nih ya gue. Terus keren banget gitu saat itu. Terus Kin gue denger. Vokalis Kin menurut gue. Siapa namanya? Lupa. Sekarang udah kurus banget maksudnya. Bapak-bapak gila ganteng. Sih temponya kalau nyanyi. Wah. Philip Bailey gue suka banget, Earth Wind. Earth Wind Fire. Malik dah ya. Falsetnya Mas Angga. Asik sih. Terus siapa lagi ya gue? Gue terakhir tuh ketemu Madison Cunningham. Wah lo harus denger. Apa tuh? Belum denger gue. Solois perempuan, gitaris vokalis. Wow. Kayak John Mayer, but more feminine. Enggak sih, gitarnya jauh lebih gitu. Lebih ganteng. Iya. Oke. Terus kayak very simple, dia cuma jazz master, colok ampli, selesai gitu lah. Seru banget. Terus gue dengerin apa lagi? YouTube album mana yang paling lo suka? Joshua Tree susah sih karena dia ada yang songwritingnya gila banget, ada yang produksinya gila banget. Joshua Tree oke lah ya. Oke, itu tadi influence musiknya Pamungkas. Dan sekarang mungkin gue ingin bicara tentang daily life of Pamungkas. Aku boleh minta sesuatu, Kakak? Kita berikan. Terima kasih. Oh, ini enak banget. Jadi, ya lu doyan banget kan? Lu dari siapa sih? Nats ya? Karena kita ngomong the private. Kalau ini yang tahu cuma Nats doang. Oh gitu ya? Private life of Pamungkas. Itlah adalah salah satu makanan favorit lo sekarang. Sekarang ya? Sekarang. Karena itu biasanya per 2 minggu ganti. Oh gitu? Ini sekarang masih Itlah, momen? Udah lewat sih. Oh udah lewat. Like seeing it kayak waduh enak banget. Oke. Ini gue berikan kepada lo. 2 kotak Itlah. Tuh kita cek. Bener nggak rasanya, Pam? Oh iya bener. Bener. Ini Dori ya?
Ini yang Dori kan? Chicken guys. Oh. Oh, yang Dori ya? Enggak, gue yang chicken. Oh, yang chicken. Oh, ini ada yang Dori. Ini yang kiri yang Dori. Kira yang Dori. Gue tuh nggak bisa gini. Karena ketika dewasa hal paling pusing menurut gue adalah memilih menu makanan. Itu pusing banget. Hari ini makan apa ya? Itu susah. Jadi gue semenjak tinggal sendiri, pola gue jadinya, kalau gue lagi suka satu, ya udah selama 2 minggu gue makan itu. Eksploitasi. Iya, sampai gue udah nggak semangat, ganti. Udah males sendiri. Karena ada tuh, biasanya 2 minggu timingnya. Kemarin ini lagi itulah. Sekarang nih ada di dekat sini ada batagor enak banget. Oh iya. Oh gila gue. Wah, nggak perlu sekarang makan lagi batagor itu. Enak banget tuh batagor. Naja belum update ke gue, sorry. Jadi kita masih di itlah dulu, ya kan? Karena baru ketemu semalam. Oh. Kayaknya ini nih 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ini. Enak banget parah. Oh jadi lu modelnya gitu ya? Kalau udah suka satu, terus sampai bosan? Karena pusing. Gue nggak bisa yang kayak ini apa ribet gitu loh. Gitu. Kayak milih baju gitu untuk gue kayak, ya udah kaos aja hitam putih. Gue kalau milih baju pasti yang paling atas. Kayak ini, kenapa? Karena yang paling atas. Gitu, jadi efisiensi waktu aja. Biar lebih cepat. Oke. The Private Life of Pamungkas. Mungkin gak banyak juga yang tahu. Gue inget banget Pam, beberapa bulan lalu kita ketemu, lu lagi happy banget baru jadian, ya kan, baru punya pacar setelah sekian lama. Pamungkas menyendiri setahun ya. Setahun after datanglah sosok ini yang akhirnya sekarang menemani lo, which is adalah Naja. Bagaimana Pam? Kan tadi kalau misalnya gue lihat ngelongok-ngelongok dit, udah dibikinin ruang kerja segala gitu ya. Apakah memang rencananya sudah sampai ke situ? Ini buat infotainment nih sekalian. Iya. Nggak tahu sih gue kalau jodoh ya. Karena gue mikirnya gini. Gue tuh nggak pernah dapat sesuatu untuk diri sendiri. Never in my life. Dapat misalnya mobil. Gue mikir langsung ini pasti buat orang lain. Itu gue dari kecil tuh terbentuk pola pikir itu. Buat orang lain maksudnya ada, tapi bukan buat lo gitu. Kayak the minute I want something, the minute I'm gonna lose it. You get me? Ini hidup gue nih, kayak selalu. Kalau gue kepingin, gue nggak boleh kepingin. Kalau gue kepingin, misalnya gue mau musik, gue mau karir gue gini, gitu. Gue nggak boleh ngoyo. Ya udah kalau jadi aja. Karena kalau nggak nyampe sakitnya hancur-hancur. Enggak, karena kalau gue mau malah nggak dapet. Oh, I love you but I'm letting go. Ya iya kayak gitu. Kayak gue kayaknya nggak usah deh. Harus ada gitunya dulu. Tapi bukan yang minter-minterin hidup ya. Kayak nggak mau gitu. Padahal mau. Kayak harus yang ya udah secara tulus gue nggak mau. Rumah tuh ketika gue kayak nggak usah deh gitu. Subuh nih sebelum deal rumah ini 4:30. Gue kalau ngobrol sama nyokap tuh pasti setelah subuh gitu. 5:30, jam 5:30 gue teleponin, gue bilang, "Mah kayaknya aku mendingan di Bali deh." Gitu. Beli rumahnya karena udah muter-muter satu DKI Jakarta, Tangerang nih gak ada yang pas gitu loh. Nyokap gue kayak ya udah nah kalau memang kamu yang paling tahu gitu. Cuma paling mama susah aja ke sono. Selesai tutup telepon, buka OLX kan gue. OLX. Jual rumah. Banyak blocking nih episode kali ini. Itlah, KFC, OLX. Lanjut. Terus gue scroll udah sampai bawah tuh. The next scroll nemu ini. Dan ininya cover itu si Lennon itu. Gue langsung hubungin, jam 8 dibalas, jam 10 kesini, jam 1 udah deal. Udah DP, udah apa booking fee. Dengan posisi mata Yoko belum kecoret? Belum. Oh, Oke. Terus prosesnya juga panjang. Jadi gue mikirnya, kenapa ya kok dikasih? Karena udah pasti bukan untuk gue. I mean, I live on the road. Once kita manggung offline udah bisa juga pasti kayak ini gue jarang tidur di sini. Hit the road Jack like every udah day. Kayak
kesini cuma tukar koper mungkin. Buat siapa ya gitu kan? Gue ngobrol sama orang ini, kayak she told me so many things about her past life, kayak dulunya kecilnya gini. Terus dia kesebut bahwa kayak, iya aku kalau punya rumah satu harus kayu, kedua ininya gede-gede, apa namanya, window-nya besar-besar, terus pengen ada hammock-nya. Terus makanya ada pohon tuh kecil 2. Gue kayak, oh emang buat lu nih gitu. Jadi gue pola pikirnya Langsung malu-malu. Gue pola pikirnya selalu kayak gue nggak pernah mikir gini, I own this thing dalam hidup. Gue selalu percaya bahwa apapun yang datang hanyalah menjadi jembatan untuk siapa. Orang lain. Kayak to the bone, aneh tuh. Nggak ada lagi kerja. Orang pandemi nggak bisa kerja ngapa-ngapain. Nggak ada yang mikir promosi. Bahkan baru ngeluarin album ketiga. To the bone, boom. Gue udah kayak, wah ganti Mercy nih, gitu kan. Gede banget streamingnya. Ternyata bokap gue sakit. Terus kayak, bener-bener the amount of it dapat dari To The Bone is exactly what's needed buat bokap. Karena operasi otak segala macem gitu kan. Kayak, oh memang ternyata sudah gitu. Nah itu, kalau gue nggak bikin itu, diambil lagi rumahnya. Bikin si kantornya. Gitu loh gue pola pikir gue. Jadi Najwa sebetulnya rumah ini buat lo. Iya. Oh my god. Bayar ya. Sorry, gaji penyiar berapa ketimbang gaji musisi? Anda jangan gitu dong. Ya, gue tapi belain kan dia aja. juga ini karpet yang ngurus. Iya, karpet. Iya. Wow. Gitu, gue jadinya pola pikirnya bukan kayak ya udahlah gitu. Toh gue paling cuma tinggal di studio. Once it's done pasti gue di studio aja, sikat album 4. Tinggal beli kulkas. Buat taruh minum-minum ya. Jadi kalau pusing. Oke. Pam, ada yang mention ke gue nggak perlu sebut nama. Cewek cowok? Seseorang. Oh oke. Pamungkas ini adalah orang yang rigid. Rigid itu apa toh? Lo kalau udah satu, Itu, iya. lo orangnya terpaku banget, kaku. Kalau udah fokus, udah lo keras bener. Kepala. Sampai akhirnya banyak yang meragukan lu, banyak yang meragukan musik lo bisa sampai sejauh ini. Bahkan banyak yang meragukan positioning lo, ya lo ada di sekarang ini gitu. Is that problem for you? Meragukan tuh maksudnya gimana tuh? Meragukan karena ngerasa lo tuh anaknya pokoknya kaku, gue nggak bisa dikotak-katik, gue tuh cukup konvensional orangnya gitu, gue nggak mau dibelak-belokin, pokoknya apa yang gue mau harus begitu. Enggak sih, karena gimana jelasinnya? Tentang apa dulu nih? Apapun, anything. Misal lo bikin rumah, ngecat tembok, lo mau ganti warna, terus katanya ada cerita tentang bel rumah ya. Saya mendengar Ibu Najwa bilang dramanya dapat bel yang bikin lo happy-nya setengah mati gitu, kayak you know what you need. Oh iya dong, karena pola pikir gue gini, yang gue lakukan sekarang untuk tahun depan, I'll gather anything I need for the next 12 months. Jadi, for the next 12 months gue hidup, gue gak akan nyusahin orang. Setahun, target lo tuh for the next year, for the next year. Sebenarnya udah 2 tahun. Kayak, up in anything, that's how I do it gitu loh. Gue berpikirnya, kalau skripsi, gue gak fokus di bab 1. Gue fokus di bab 4 nih. Lalu gue siapin, gue mundur gitu. Gue udah mikirnya, tahun depan gue harus ini. Terus gue list, berarti kalau gue mau melakukan ini, yang gue butuhin ini, ya udah, harus ada. Berarti lo anaknya well planned dong, Pam? Oh iya dong, well thought plan.
Tapi kalau statement lo yang tadi menggambarkan sebetulnya lo nggak well plan itu, kayak apa yang jadi milik gue sekarang ya udah gue nggak bisa terlalu Tapi bukannya saklek kayak itu. Jadi, ada bedanya kalau gue sebutnya prepare for the worst. Gue ngecek dulu manajer gue. Tahun depan kita udah mulai manggung belum? Gimana kabar burung misalnya. Mas Kamil digital gimana tahun depan? Gue harus ngeluarin album nggak? Bulan apa? Terus gue telepon aja, Naj, kamu tahun depan rencana apa? Gini. Oke, telepon nyokap, mah tahun depan bokap gimana? Gini. Ada rencana apa yang dibutuhin? Telepon abang gue, Mas, gimana. Lihat toh. Oke, berarti gue kalau ini gini, gue begini. The worst thing that could happen di sini adalah begini, gue berarti harus nyiapin ini. Yang ini gue berarti harus nyiapin ini, yang ini gue harus nyiapin ini, yang ini harus nyiapin ini, yang ini harus nyiapin ini. Gitu gue mikir. Kayak, think about it. Kayak di sini kan tap water kan. Oh, tap water guys. Kita nyari air dari tadi, Pam. Di situ tap water. Terus, orang bilang confession apa piye gitu. Bayangin setiap 3 minggu lo harus naikin galon. Nggak mungkin kan? Plus I live alone for now. Terus kakak ipar gue kayak, ini nggak mau di chat ya? Kayak dia bawa. Karena terus chatnya gue 1 layer kan. Tuh kayak gini. Masih kelihatan belang-belang ya? Masih belang-belang gitu loh. Dia tuh kayak, gue juga ngeliatin itu dari tadi by the way. Nggak mau kamu rapihin gitu. Gue kayak enggak. Karena kalau hidup sendiri bersihinnya jadi nggak susah kan. Yang gitu-gitu kan orang nggak mikirin. Kayak kenapa orang kayak iya doorbell harus yang kayak ini smart home system yang piye gitu. Padahal kayak kalau gue lagi rekaman terus udah malam jam 6 misalnya. Kalau harus keluar nyalain lampu depan. Harus ke atas yang lampu ini, harus ini yang kan balik lagi belum tentu idenya masih ada kan. Jadi gue tinggal buka, beres, bikin lagi, gitu loh. Sebenarnya hanyalah supaya gimana caranya ketika orang sekeliling gue butuh, gue bisa bilang siap, on the way, gitu loh, aman. Karena gue nggak akan ngerepotin. Bentar ya gue masih ini, gue nggak mau kayak gitu. Karena gue terbiasa dari kecil apapun yang gue dapet pasti ujung-ujung buat orang. Lo sedih gak sih? Enggak lah, selalu lah. Sebagai anak kecil kalau dapet perasaan kayak gitu nggak ada yang buat lo gimana? Ya sebenarnya bisa beli sendal. I mean that's the one thing that you should need sebagai anak bontot. Karena kan beliin rokok dong. Kan nggak mungkin lo minjem sendal. Gue nangis sih ketika tahu ada barang yang ada tiba-tiba bukan buat gue. Oh ya? Iyalah. Gimana? Orang misalnya kayak gue menginginkan sesuatu sudah di depan mata, tiba-tiba itu bukan gue. Bukan buat gue gitu. Ini ngomongin ketika masih kecil ya. Tapi bukan buat gue, bukan misalnya, ya sure I sleep here. Kayak ya ini atas nama gue gitu. Iya. Tapi di sininya gue tahu nih. Ini pasti akal-akalan nih gitu loh. Bukan yang kayak just because it's under my name doesn't mean I need to feel like I own it. Gue nggak mau jadi yang kayak justru kalau it's the opposite of kaku gitu. Justru I'm very flexible. Kayak spaghetti gitu, atas bawahnya aja kayak Jepang. Ini ya apa? Sumpit. Bukan. Apa? Rumah Jepang. Oh. Atas dan bawahnya aja yang kaku. Sininya very flexible. Ketika ada earthquake, ininya bisa. Ini tetap. Tapi yang atas bawah, that's probably the best way I can define who I am gitu loh. When it comes to principle stuff, bab 1 dan bab 4 lo nggak bisa sikan. Tapi 2 dan 3 bisa gitu kalau skripsi. Ayo. Tapi kan ya gue nggak bisa jadi orang lain juga. Dan gue juga nggak bisa bilang. Gue orang yang bilang nggak bisa bilang gini. Janjian ya besok gitu. Gue nggak bisa tuh. Oh pantesan susah banget gue datang ke sini. Gue kayak tar dulu. Soalnya kalau gue janji hidup gue tuh kadang tiba-tiba ada. Ada aja.
Makanya orang suka sebel karena gue susah ngubungin Pam, nggak dibalas-balas gitu. Padahal pasti gue kayak baru mau gini, Pam, oh ya siap, jalan lagi. Siap. Bukannya sibuk, tapi kayak ada aja yang memang harus gue yang hadir gitu. Itu juga gue naja aja, nyokap gue aja kayak, bokap gue sih yang marah. Kamu tuh harus tahu ya, dia naik motor dari rumah dia ke Bintaro tahun lalu. Datang udah langsung marah-marah. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak bales SMS mama kamu tuh, mama kamu tuh ngomelin ke papa. Gue iya pak, sorry. Gue kayak, akhirnya nyokap gue ajak nih mah kerjaanku gini. Yang bikin aku jadi nggak bales. Ya tapi kan luangkan waktu itu, masa harus mentelepon terus? Iya, gitu. Iya. Keluar tuh bahasa rorotan. Bisa, naja aja kadang. Kamu nggak mau balas apa gimana sih? Iya, sorry. Tapi kalau naja lo fast response? Nggak juga. Awal-awal aja, harus PDKT. Udah makin kesini kan kamu udah ngerti aku, gitu ya. Ya, tapi kalau yang urgent ya iyalah. Kayak kadang gue juga, ya itu sih yang harus gue pelajari. Mau berubah nggak, Pam? Komunikasi. Karena gue mikir, kalau sampai suatu hari gue menikah gitu, ketemu jodohnya, kayak istri gue yang megang handphone gue deh. Kayak kalau lo mau telepon gue, nggak bisa. Seru banget tuh hidupnya. Kayak real. What's next, Pam? Apa yang belum lo capai? In this life, generally. Apa ya? Udah semua. Gue maju aja. When it comes to music, I've still lots of ideas about what album that I wanna create gitu. Apalagi kalau sampai gue keluarin 4, album keempat tuh berarti tandanya kayak gue udah mikirin yang 5 dan 6. Because that's very, I think, basic principle gitu loh. Makanya gue nahan karena gue tar dulu nih kalau gue ngeluarin 4, 5, 6-nya gimana. Pantes ditahan sama Kamil. Gue kayak waktu Talk gue udah kebayang sampai Solipsism. Ketika nanti album 4, I need to make sure bahwa 5 dan 6 tidak mengecewakan gitu. Karena kalau gue taruh posisi sebagai pendengar pun, kalau 4, 5, 6-nya cupu, mendingan nggak usah gitu loh. Kayak gue nggak mau turun standar. Kalau bisa maju kan gitu kan. Itu udah pasti kalau music. I actually feel like I'm about to start something gitu loh. Kayak it seemingly kayak udah enak, udah apa, malahan gue merasa kayak wah malahan gue baru mau mulai gitu. Itu satu. Kedua, rumah kan, paling beresin rumah. Beli rumah di Bali juga kabarnya? Pengen sih, nabung dulu deh. Gue pengen banget tua di Bali. The pace of the city, suka banget gue pace-nya tuh, kayak nggak cepet nggak pelan, pas. Cuma nggak tahu deh, kerjaan gue kan di sini semua, label di sini, studio di sini, anak-anak timnya di sini juga. Lagi musim loh, musisi pada pindah ke Bali sekarang. Sumpah iya. Banyak banget. Gue kemarin baru ngobrol sama Petra. Petra udah pindah for good kan. Iya. Gue kayak, Pet, bikin lagu susah nggak di sana? Karena gue ngobrol sama Mas Dipa, berubah banget bikin lagu di sana. Nah itu yang gue takutin. Kayak I'm so afraid I stop living my life like I used to gitu. Kayak becoming somebody else. Karena seharusnya jangan, ya berubah, growing boleh, tapi fondasi ini jangan dirubah. Nah, gue tuh mempertahankan itu. Mungkin itu yang konvensional. Dibilang orang kayak, Pam kalau udah ini ya ini gitu. Karena gue mempertahankan fondasinya. Yang lain nggak apa-apa. Karena kalau fondasi nggak kuat, mau bikin lantai berapa juga roboh kan. Jadi gue kayak, tar dulu fondasinya dulu. Always like that gue. Kayak, album 4 gimana? Tar dulu. Jangan mikirin sound dulu, lagunya dulu. Selalu yang dasar. Kapan lo mau stop? Kapan mau stop? Kalau memang harus sudah stop. Kalau memang rezekinya sudah bukan di sini, gue stop. Tapi gue
berpikirnya. One day gue akan ngelihat kanan kiri gue. Seluruh tim sekarang 22-24 orang. Lalu mereka sudah berdiri di kakinya mereka masing-masing. Dan maybe I can say, oh gue udah sukses. Karena kayak tadi Slamet. He's 22. Masih muda banget. Terus tim gue tuh kayak 21, 22, 23, 25 lah. Rata-rata 24, 25. Ini sekarang mereka lagi pusing-pusing hidup ngapain ya gitu. Kayak mungkin karena I grew up majority of the time that I spend with myself. Dan gue banyak kepentok, ketusuk, kebakar di jalan gitu lah. And nobody really sit me down and told me where to go. Sekarang ketika gue berada di sini, gue merasa kayak I need to be the person yang nggak apa-apa gue dibilang bawel sama anak-anak tim gitu. Cuma at least kalau mau belajar, ya udah, emang harus gitu prosesnya. Bukannya ngajarin so tahu, tapi lebih kepada ya lo baru lahir gue udah jalan gitu. Dengerin abang. Iya, gitu. ada gitunya lah. Iya. Makanya kalau ditanya kapan stop, mungkin ketika gue melihat mereka, kalau gue dalam tanda kutip udah nggak laku lagi, mereka aman. Gue nggak bilang mereka nggak ada mereka nggak bisa kerja, pasti banyak kerjaannya juga. Tapi at least as a human being, mereka akan bilang, oh tenang, gue punya ini gitu loh. Gue lebih ke sana sih mikir. Kapan stopnya ya itu mau udah diatur, jadi kayak ya wes. Kalau rezekinya masih di sini sikat, kalau udah harus pindah ya pindah. Pasti sukses juga. Lo mau pindah kemana? Nggak tahu lah. Menurut gua kalau memang sudah harus waktunya pindah, ya udahlah. Usaha sama rezeki kan jalurnya beda. Rezeki mah jalan-jalan aja. Bener. Iya nggak? Bener. Tiba-tiba ntar jadi pamda desainer lagi kan? Nggak Tapi tahu. ya nggak mungkin sih masuk politik. Itu udah pasti nggak mungkin. Mungkin jelang 2024 banyak partai-partai yang butuh sosok muda. Nggak mau. Jangan gitu dah. Ketula loh. Cuma kayak enggak lah. Jadi atlet. Nggak mungkin. Mungkin. Atlet apa udah tuh nggak ada yang nerima gue. Ya doanya nggak usah kerja kan. Iya bener. Tinggal metik pon duit. Di Bali. Santai-santai. Udah ditransfer ya? Oke. Siapa? Gue nggak tahu lah. Cuma for the next 5 years kayaknya masih musik lah. Malah baru mau mulai. Album 4 gue seru banget. Sebagai penulis lagu saya aja nggak sabar. Gue bikin lagu Happy Birthday. Oh ya? Album 4 dan minor. Kok dark banget? Karena di Indonesia lagu Happy Birthday terakhir Jamrud kan. Yang bisa gede gitu. Dan mayor dan happy. Liriknya Happy Birthday to you, although you're with someone new. Masih didoain. Iya. Album 4. Kan. Terus album bahasa Indonesia ada. Mau mencoba lebih banyak bahasa Indonesia? Gue baru ketemu satu sih. Terinspirasi dari Beatles. Yesterday. Gue tulis sih. Judulnya kemarin. Ya. Mestinya dari kemarin. Tentang lagu Yesterday itu tuh gue sempat baca salah satu story. Jadi Paul pas baru bangun keinspirasi dari sarapan kan? Apa? Dia mimpi. Terus karena dia tanya-tanya ini ada nggak yang kayak gini nadanya? Nggak ada kok. Akhirnya dibikin supaya cepet scramble egg. Scramble egg. Benar. Oke. Kemarin ya Bang? Kemarin. Lebih baik dari kemarin. Seru banget aku buat. Ih, gue pengen lo bocorin salah satu lagu lo dong, please. Nggak boleh? Boleh sih, tapi gitarnya di bawah. Ada yang bisa boleh ngambilin gitar nggak? Spesifik yang mana? Nggak apa-apa. Akustik kan? Iya, akustik. Boleh ya? Boleh. Di studio? Iya. Oke, karena ini adalah Libra season, gue mau dinyanyiin Happy Birthday sama Pam. Sikat Pam. Ini udah rekam kayak ini. Udah dong. Ya ini belum rilis lagunya. Masih mungkin akan berubah.
Oh, jadi nggak apa-apa nyanyi. Jadi kalau ini album 4, lagu di album 4. Album 4. Judulnya Happy Birthday. Happy birthday to you. Although you're with someone new, I guess I just touch base to wish you all the best. Hope you were rested and okay on your big day. Happiest year, I pray. Good memories may stay. I guess I just touch base to wish you this success. Oh, fuck my ego, I want you be nothing but happy, 'cause God knows how I've always kept tabs on you, selfishly want you to live the life I know you once dreamed. I'm tiredly night and day, just working so hard for it to come through, to come through. Well, I hope you'll get that dream for me, even for a day, so at least I know you're proud of yourself. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Ini kayak lagu Happy Birthday nih nyanyiin sama Satboy. Ya, Itu ya kayak konsep dasar ya. Harus Satboy yang nyanyi, kalau nggak bisa gitu. Karena harusnya gue tuh waktu talk pengennya ada lagu Happy Birthday, cuma dulu belum ketemu. Oh, kemarin ketemu. Selamat ulang tahun nih, walaupun kamu sudah sama yang lain. Gimana sih? God knows how I've always keep tabs on you. Kayak kalau lu di Safari tuh buka kan open new tab gitu. Hidup pun tahu gue nggak close tab lu deh. Masih terus diliatin ya. Masih ada nih. Yang itu berkesan banget, mohon maaf. Kalau bikin lagu kan ada gitu ya? truth, ada yang dilebay-lebayin. Takut. Nice. Gue tahu lu punya mimpi, mau punya hidup. Gimana sih? God knows how I've always keep tabs on you, selflessly want you to. Dan gue secara egois pengen lu punya kehidupan yang lu mimpikan selama ini. And I wish you get that dream from me, even for a day. Jadi gue tahu paling nggak lu bangga sama diri lu sehari gitu. Happy speaknabi.com. Oke, sepertinya lagu persembahan Happy Birthday dari Satboy ini harus mengakhiri Jadi Gini episode bersama dengan Pamungkas. Kita nggak cuman ngobrolin tentang musik, ngobrolin tentang Pamungkas himself, tapi kita ngomongin complexity of Pamungkas. Kompleks banget obrolan kita dari awal sampai akhir, but thank you so much. Terima kasih, Hanum dan teman-teman. Thank you so much. Semoga lo happy bisa ngobrol-ngobrol hari ini di sini. Gue happy sih daripada sendirian. Yaudah kita gangguin lo sering-sering. Siap. Main PS. Main PS ada PS5 enak banget. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya. Jangan lupa saksikan karena gue masih punya banyak banget narasumber super duper seru dan keren yang bakal gue hadirkan untuk ngobrol-ngobrol sama gue di sini. So, gue Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya.
seperti yang udah janjiin tadi, Pam mau pamer smart apa rumahnya. Silakan Pam. Misalnya gue baru datang. Assalamualaikum Pam. Masuk di sini dia. Oh, terus lo nyautinnya bisa dari situ? Bisa. Oh, coba misalnya lo hilang dulu. No, bentar ya. Keren. Terus gue bilang gini. Gimana? Ya, feedback. Masuk aja. Masuk aja. Oke. Ini karena di sini udah dibuka. Oh, oke. Coba kita lebih mendekat lagi. Jadi itu kunci pakai sensor. Sensor. Jadi kunci. Oke. Ngebukanya? Ngebukanya pakai handphone. Semua di dalam genggaman. Jadi kalau ini hilang, rumah ini juga hilang. Oh iya. Wow, welcome to my crib gitu nggak sih? Iya, cuma ini belum beres. Belum beres. Ada Selamat lagi kerja. Ya. Udah kenalan gue, Selamat namanya. Gue nggak bisa ditutup pintunya. Oh iya benar juga, masuk dulu dong guys. Oh oke. Kita langsung disambut sama yang tadi udah diceritain sama Pam. John Lennon sama Yoko Ono yang matanya diplester. Ya. Iya. Sesebel itu loh sama Yoko Ono. Tapi jadi artsy banget, gue pikir emang sengaja loh Pam. Ternyata itu konsepnya Pamungkas. Biar nggak masuk rumah langsung Yoko gitu nggak enak. Iya benar. Iya benar. Oke. Di sini studio. Studionya. Nah, sini nih. Tunggu sebelum masuk gue mau nanya. Ini ada sepatu bentuknya sama semua, banyak banget. Ini Beatles boots. Konsepnya apaan sih Bang? Sama gitu? Gue pengen jual 2 atau 1 pasang sih sebenarnya. Oh iya. Kenapa lo bisa membeli model yang sama dan banyak banget? Karena biasanya gue cuma pakai sepatu kan Chelsea doang. Chelsea boots. Hanya itu. Jadi gue beli banyak. Kalau ada yang rusak-rusak gue beli yang sama gitu. Jadi nggak pusing mikir sepatu apa ya gitu. Sepatu. Kayak makanan tadi iya. Ya gitu. Ini maksimalin. Ih dingin. Wow. Ini masih berantakan. Ini gelap ya? Gelap. Bisa nggak tuh kita coba nyalain? Gimana cara lo sombong nyalainnya? Ya? Mau sombong? Hey Siri, turn on the studio downlights. Aiyah. Enak ya? Oh gitu. Kan cuma ini semuanya kalau masuk sini, sini dekat. Dekat. Ini semuanya udah dari sini. Ini speaker ya, lihat. Kalau ini ditekan speaker mati. Harus lama. Mati. Jadi gua nggak harus kayak. Kalau nyalain tinggal gini. Wow. Tinggal. Wow. Canggih Udah. ya. Ini the first Monitor. talking Macintosh. Gokil. Baru gue mau nanya, itu nyempil satu yang paling klasik. 98, ya. Supaya pengingat untuk tetap bikin sesuatu yang baru. Dan jualan. Gue harus enak. Gitu. Ini settingan tercinta lo nih? Gue belum pernah ada yang perawanin ini sih, cuma. Oh iya? Belum. Karena belum, ini aja belum beres kan. Oh masih ada cabling terus. Oke. Oh ya, ternyata Pam juga masuk di ekosistem konten kreator. Bisa dilihat di belakang ada lampu apa. Wow. Itu sebenarnya punya Najah dibeli. Gak usah ngaku-ngaku lo Pam. Sumpah dibeliin dia. Punya lo itu. Tapi kepake nggak? Enggak ternyata. Kan kalau lo bikin konten main piano, mata lo ada ringnya. Iya. Terus kacamata kelihatan. Iya. Terus ini tempat kabel doang sih. Jadi jadi nggak gulung kabel. Jadi tinggal ambil doang. Oh. Nah, terus pengalaman lo belajar gulung kabel zaman ikut bokap? Oh, udah itu? harusnya nggak usah. Udah nggak usah. Udah dimodernisasi dengan colok aja. Sebenarnya ada yang lagi dibikin, ada absorber nanti. Treatment akustik. Kalau sekarang gitaran, druman masih kemana-mana ya audionya. Terus ini paling turun. Cuma ini belum saya
konfigurasi nanti bisa aja. Salah. Nah ini manggilnya gimana? Hai Ona. Iya nanti belum dimasukin. Oh, belum dimasukin. Jadi kalau Canggih pas amat ya? syuting kok nggak mau dia? Dia tahu lo mau ini Mau pamer. Wah, kurang artsy apa? Coba ada retakan love di situ. Hah, apa lo? Nggak ada aja. Oh iya. Kok nggak bisa ya? Iya. Ntar mungkin dia mau. Oh di sana coba ya. Nice. Lo ada studio lain nggak sih selain di sini, Bang? Nggak ada. This is my first home studio. Oh. Bisa udah? Nggak bisa. I don't know why. Nah, Terus, sisanya adalah private area of Pamungkas. Ya. Ya. Jadi jangan berharap kita bikinin konten di sini karena karena nggak mau seperti Kardashian. ntar jadi Pamungkasian. Oke. Oke lah. This is the whole guitar playing piano. Nice. Jadi kalau take drum di sini harusnya nanti ada ampli, gitar dan efek-efeknya. Jadi 360 gitu loh. Oh. Kalau gue mau take gitar gue tinggal mundurin ini, kalau mau ngambil drum take-nya di sini. Di sini. Nanti mungkin ada partisi supaya kedap. Solipsism Iya, ini waktu 0.2. Tur. Waktu ya langsung kedua bikin stiker. Nah, ini the whole. Oh di sini. Belum semua kan ada yang buat manggung. Lah kagak di routing. Ini nggak kepake, jadi kalau recording bisa milih. Ini Lepasan box-boxnya aja. di belakang sini kan. Sudah deh. Gitar yang paling sering lo pakai yang mana sih, Bang? Lagi dibawa besok karena besok manggung. Oh, ini sisanya di sini pajangan. Enggak, kalau rekaman karena dibutuhkan kan. Oh, udah tahu. Yang fungsionalnya rekaman sama manggung beda ya? Ini kan Lennon nih. Cuh. Paul pakai ini di Drive My Car. Di apa? Drive My Car. Baby, Tapi di gini Drive ya. My Car. Oh, kidal. Ini gue pengen nyari yang natural, cuma jarang yang jual. Yang natural di Lennon waktu rooftop. Oh. Sumpah loh. Mau udah lu. Oh. Oh. Dia udah kebeli. Yang beli siapa? Kejer. Sofa dulu kayaknya. Bayar sofa dulu. Apa yang paling mahal yang ada di ruangan ini, Pam? Yang paling mahal? Semoga karyanya, kayaknya itu. Upright. Di antara gitar-gitar? Oh nggak ada, karena nggak ada Nord. Kalau gitar, lagi di bawah juga. Upright sih harusnya yang paling mahal. Apa ya? Iya benar. Tapi yang paling ini dari pertama, Walk the Talk gue pakai ini sama ini. Ini Walk the Talk, ini udah Flying Solo. Oh, Audio Technica. Ini paling mahal nih berarti. Historinya. Itu berarti Ini 800, ini 800.000, ini 1, berapa gitu gue bilang. Belum mau ganti. Terus, masih cinta. Apalagi yang dari pertama ya? Ini dari, oh enggak. Ada di mobil, gitar dari pertama. Strap. Ini. To the Bone tuh pakai ini. Percaya apa enggak? Wow. Todong. Oh, iya. Di rumah bokap dulu. Oh ya? Sejarah. Duosonic. Squire Duosonic terus pakai ini. Todong. Tuh kata Bung Karno, jas merah. Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah ini. Ini yang kalian dengerin di semua platform, dikoploin. Ini dulu dibikin meme. Punyanya teman kampus gue. Dia gitar, dia punya Telecaster USA sama ini di kosannya cuma ditaruh doang. Dia kira dia secinta itu sama musik, ternyata enggak. Terus gue bilang, gue bayarin dong. Gue beli 600.000. Jadi
Soalnya kayaknya dia orang kaya, jadi nggak perlu uang. Hah? Telecasternya nggak kuat lah. Terus sekarang ngelihat lo udah sampai sekarang ada di sini. Masih ada, dia kayak pokoknya nggak boleh jual Nggak pam. boleh. Gitu. Terakhir gue ketemu dia sama waktu pertama kali jadian tuh gue. Oh iya. Hari jadian terus ketemu dia di tempat yang sama. Dia bilang, wah masih ada ampli merah. Pokoknya janji gue sama dia ini nggak boleh dijual. Apapun yang terjadi. Masih bisa nyala? Masih. To the bone. Harusnya kita colok ya. Untuk tahu suaranya. Berapa? Terus itu delay-nya dari plugins. Gila, raw banget. Buset. Parah. Pamungkas. Terjatuh. Ambil lagi itu. Vertikal. Gitu aja. Walk the talk to the bone semua di sini. Oh dong anjir. Kok groundingnya gede banget ya? Kalau to the bone berarti pakai Air kan. Air. ini. Permen susu warnanya lucu. Lu dengerin The Strokes nggak? Dengerin. Nah ini gitarnya Albert Hammond. Oh. Serinya dia. Serinya dia. Jadi any Strokes song pasti jadi. Kayak gitu. Ya gitulah. Enak ya. Woo. Ini strat tapi grounding malah paling kecil berarti. Dia strat paling berisik. Karena elektroniknya dia dirubah. Oh gitu. Five way switch-nya beda sendiri, nggak Apa kayak main tuh Strats. maksudnya? Jadi Strats kan punya ininya nih khasnya dia kan. Di dalamnya dia rubah Oh. konfigurasi ininya. Oh. Albert Hammond tuh. Oke. Gue pakai di Higher Than Ever. Oh. Solipsism 02. Mantulita. Lucu amat sih. Mainnya harus pakai slide. Iya. Mati. Mainnya Across the Universe. Anjir. Gitu ya? Anjay. Hindu Times. Album 4 kepake nih. Oh. Karena gue nonton apa namanya John Mayer live in LA. Ketika slow dancing dia ada pakai ini nih. Slow dancing. Gue kayak harus tahu. Ya semoga kepake di album Iyalah, selanjutnya. pakai dong. Asik banget soalnya. Terus apa lagi ya? Udah.
Mantep. Pam, gue nggak enak banget deh mana aja. Oh dia udah nanya ya? Nggak tahu sih. Dia sebenarnya udah nanya sih, kamu jadi kesini nggak? Kasian. Udah. Ayo kita sudahi. Pam, thank you banyak. Terima kasih banyak. Kita akan pulang dengan bahagia. Terima kasih banyak. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.